Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak yang soleh dan solehah kelas 5. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama Bu Ulfa mengenai AKM numerasi. Kemarin kalian sudah belajar mengenai AKM literasi dengan Ustazah Helvi. Sekarang kita belajar AKM numerasi bersama Bu Ulfa. Anak-anak, AKM literasi matematika atau numerasi itu merupakan kemampuan berpikir dengan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi, nanti kalian disediakan teks yang berisi angka-angka atau numerasi, teks matematika. Nah, di situ penyelesaiannya menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Nah, selain diperlukan sebagai literasi membaca, siswa juga dituntut untuk bisa memiliki kemampuan numerasi yang baik agar ketika kita dihadapkan pada sebuah persoalan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, maka dapat memahami masalah dengan baik dan dapat memecahkan masalah tersebut. Contohnya ketika kalian membaca suatu teks numerasi mengenai diagram keseharian atau diagram panen atau diagram batang dari masyarakat petani. Jadi petani itu dia panen dan disajikan dalam diagram batang. Nah, di situ nanti kalian harus memahami mengenai diagram batang tersebut, cara membacanya, cara prosedur penyelesaian masalahnya. Nanti di situ kalian harus benar-benar memanfaatkan logika dan juga cara menyelesaikan masalah yang terkait dengan diagram batang tersebut. Nah, sekarang di AKM ini bentuk soalnya tidak hanya pilihan ganda ataupun uraian. Jadi bentuk soalnya macam-macam ya. Sekarang kita simak bentuk-bentuk soal di AKM. Yang pertama bentuk soal pilihan ganda. Jadi ini kalian nanti sediakan satu soal dan di soal tersebut hanya ada satu jawaban yang benar. Seperti soal yang biasa kalian jawab ketika kalian melaksanakan ulangan harian atau ulangan semester. Yang kedua soal berbentuk pilihan ganda kompleks. Jadi di dalam satu soal tersebut tidak hanya satu jawaban yang benar, tapi bisa 2 atau bisa 3 atau keempat pilihan tersebut jawabannya benar. Yang ketiga, bentuk soal menjodohkan. Jadi nanti kalian ada satu soal, ada jawabannya 2 lajur ya, lajur kiri dan lajur kanan. Nanti kalian bisa menggeser atau menarik garis dari lajur kiri ke lajur yang kanan, menentukan di mana jawaban yang benar. Yang keempat, bentuk soal isian singkat. Bentuk soal isian singkat ini seperti yang bisa kalian lakukan. Jadi ada soal langsung dijawab dengan isiannya singkat. Yang kelima, bentuk soal uraian. Nah, di sini soal uraian juga sama yang pernah kalian lakukan ketika ulangan-ulangan. Jadi dijelaskan secara jelas. Jawabannya harus dijawab dengan jelas. Diuraikan dengan jelas ya maksudnya. Nah, sekarang kalian buka buku kalian di bagian numerasi halaman 96 sampai halaman 98. Di situ dijelaskan mengenai AKM numerasi. Ada tujuan AKM numerasi itu apa? Dan juga perbedaan antara soal AKM numerasi dan juga soal ulangan pada umumnya. Serta cara mengerjakan soal AKM numerasi, jadi tips dan triknya. Nah, sekarang kita bahas mengenai contoh soal AKM dan pembahasan yang ada di buku di halaman 98. Soal nomor 1.
Di situ kalian cermati bacaan mengenai bantuan untuk korban bencana. Silahkan kalian baca. Pertanyaannya, berdasarkan informasi dalam bacaan, jumlah penerima bantuan dengan kategori rusak ringan dan rusak sedang. Kalian baca di paragraf yang kedua, kalimat terakhir. Dari 100 kakak yang menerima bantuan, terbagi menjadi beberapa kategori kerusakan seperti rusak ringan 65 kakak, sedang 25 kakak, dan rusak berat 10 kakak. Yang ditanyakan kategori rusak ringan dan rusak sedang. Di bacaan tadi yang rusak ringan 65 kakak dan yang sedang 25 kakak. Jadi tinggal ditambahkan ya, 65 ditambah 25. Jadi jawabannya adalah 90 kakak. Kalian pahami, kalian cermati soalnya, kalian bisa menjawabnya. Di soal nomor 2, kalian lihat. Di situ ada penjualan buku tulis seri tokoh. Biasanya anak-anak, kalian perhatikan dulu tabelnya ya. Biasanya di tabel persentase itu harusnya kosong. Namun di situ sudah dijelaskan mengenai persentasenya. Apabila tabel tersebut kosong, kalian harus mencari persentase. Karena apa? Karena kalian di soal itu disuruh menentukan urutan persentase dari yang paling kecil. Nah, kalian perhatikan cara mencari persentase dari sebuah soal yang seperti ini. Kalian perhatikan cara mencari persentase ya. Mencari persentase, di situ banyak buku terjual dibagi banyak stok buku kali 100%. Sekarang, kalian perhatikan di tabel yang paling atas. Banyak buku Barbie, ya, jadi SB itu seri Barbie. Di situ yang terjual 40 dan stoknya adalah 160. Jadi 40 kali 160 di 40 dibagi 160 dikali 100%. Nah, perhatikan lagi, 40 dibagi 160 kali 100%. Kalian bisa mencoret nolnya atas dan bawah. Jadi sama-sama harus sama. Kalau 1 ya 1 ya nolnya. Perhatikan yang 4 dan 16. Karena bisa dibagi, jadi 4 bagi 4 1, 16 dibagi 4 adalah 4. Lalu atas 1 kali 100 dibagi yang bawah itu kan 4 tadi hasilnya. Kali ya persen. Jadi 100 dibagi 4 adalah 25%. Perhatikan yang kedua, seri Frozen atau SF. Jadi itu terjual 20 dan stoknya 60. Tuliskan 20 dibagi 60 kali 100%. Sama, coret atas bawah bisa, nolnya dulu. 2 bagi 2, 1. Dan 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 1 kali 100 per 3%. Jadi sama dengan 100 dibagi 3 adalah 33%. Kita bulatkan ya, harusnya 33,3%. Yang ketiga adalah seri superhero atau SS. Perhatikan, di situ 24 yang terjual dan stoknya adalah 60. Jadi 24 dibagi 60 kali 100%. Jadi adalah 24 per 60 itu bisa dibagi 12 ya anak-anak. Jadi 24 dibagi 12 hasilnya 2. Dan 60 dibagi 12 adalah hasilnya 5. 2 kali 100 nanti 2 kali 100 adalah 200 per 5 yang bawah. 200 dibagi 5 hasilnya adalah
atau 20 bagi 5 kan 4. Jadi 200 dibagi 5 hasilnya 40%. Bisa ya? Untuk yang seri Upin Ipin SO, coba kalian sendiri pakai cara yang tadi. Nanti ketemu hasilnya adalah 50%. Jadi anak-anak, urutan penjualan buku tulis dari persentase yang paling kecil. Yang pertama adalah SS di seri superhero, lalu SB seri Barbie, yang ketiga SF seri Frozen, dan yang terakhir adalah SU seri Upin dan Ipin. SS, SB, SF, dan SU. Perhatikan soal nomor 3, isi piringku. Kalian baca baik-baik soal tersebut. Nah, di sini itu ada pernyataan setuju, tidak setuju di soalnya ya. Ini merupakan contoh soal pilihan ganda kompleks. Jadi jawabannya bisa 2 atau bisa 3 yang benar. Sekarang atau pokoknya semua harus diisi ya. Ditentang mana yang setuju dan tidak setuju. Yang benar entah 2 atau tidak ada yang setuju atau semua salah, itu juga bisa. Sekarang kalian baca dengan baik-baik karena di situ meskipun soalnya seperti kalian lihat bacaan, tapi penyelesaiannya menggunakan matematika. Sekarang perhatikan cara mengerjakan atau membuktikan pernyataan itu benar atau salah. Jadi kalian bisa centang mana yang setuju dan mana yang tidak setuju. Perhatikan pernyataan 1. Kalian disuruh membandingkan proporsi makanan pokok apakah 3 kali proporsi makanan lauk. Kalian baca, proporsi makanan pokok di situ 1/3 dan lauk pauk 1/6. Jadi makanan pokoknya 1/3, lauknya 1/6. Kita kalikan dengan 6. Ya, supaya yang sama seperti dan 1/6 tersebut dikalikan 6. 1/3 kali 6, coret atas bawah bisa ya. Jadi 6 bagi 3 adalah 2, 2 kali 1 2. Jadi pokoknya 2. Sekarang cari yang lauk 1/6 kali 6. Hasilnya adalah 1. Jadi makanan pokok itu 2, makanan lauk untuk proporsi lauk 1. Bisa kita ibaratkan anak-anak, ketika kalian makan nasi itu 2 piring jatahnya dan lauknya adalah 1 piring. Jadi makanan pokok itu sama dengan 2 kali lauk. Jadi pernyataan 1 itu salah. Perhatikan pernyataan nomor 2. Sekarang kita lihat proporsi buah-buahan 1/6 porsi, makanan pokok 1/3. Sama seperti tadi ya. Jadi buah 1/6, pokok 1/3, lalu kita kalikan dengan 6. Kayak tadi, 1/6 kali 6 1, 1/3 kali 6 2. Jadi proporsi buah sama dengan setengah kali pokok. Nah anak, pernyataan ketiga, proporsi sayuran 2 kali proporsi lauk pauk. Caranya kayak tadi ya. Sekarang perhatikan pernyataan yang keempat. Dijelaskan di situ piringnya 1/6. Jadi proporsi proporsi dari nasi itu sama dengan 1/3 piring. Lalu proporsi dari lauk pauk 1/6 piring. Proporsi sayur-sayuran 1/3 piring. Dan buah-buahan 1/6 piring. Kalian ada perbandingannya. Jadi yang paling kecil itu adalah lauk dan buah. Sedangkan di buku itu tadi, pernyataan nomor 4, yang paling kecil adalah buah. Seharusnya salah ya, jawaban yang benar adalah lauk dan buah. Jadi pernyataan tersebut yang benar, tidak setuju, setuju, setuju. Terima kasih. Jaga kesehatan kalian, dan apabila ada yang belum jelas silakan ditanyakan ke Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.